Ini perlu saya jelaskan karena ada sebagian orang-orang Wahabi suka memotong-motong video saya ketika debat dengan Wahabi di Batam akhir 2013. Dipotong-potong, padahal sangat jelas di video itu ada kelanjutannya. Dan masalah ini sering saya sampaikan di mana-mana, tapi Wahabi memang suka motong-motong. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang yang suka memotong-motong ucapan saya itu. Allah mengampuni dosanya, kasihan. Kenapa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, senantiasa memberikan anugerah kesehatan, anugerah ketenangan, anugerah rizki yang cukup atau melimpah, anugerah terutama anugerah iman dan Islam sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara, ini kita pada malam ini akan membaca kitab Ar-Rasailul Khamsu, 5 risalah. Ini karangan seorang ulama Madinah yang wafat hampir 200 tahun yang lalu. Dan seorang ulama Madinah, ahli fikih dan ahli hadis, namanya Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Syekh Muhammad Abid As-Sindi Al-Ansari Al-Madani. Nah, yang akan kami baca dari kitab ini adalah tentang sawabu it'amit ta'am, pahala memberi makan. Apakah memberi makan ada pahalanya? Nah, di sini pada halaman 222, ini terbitan Darus Saleh di penerbit yang baru ya. Ada penerbit baru namanya Darus Saleh di Mesir, belakang Al-Azhar. Di sini dikatakan wa ba'du fi sya'ni ittikhadhil at'imah fil mawalid wa 'indal wafayat. Tentang membuat makanan-makanan ketika perayaan Maulid. Yang dimaksud perayaan Maulid ini, kalau di Timur Tengah, para ulama, para aulia itu biasanya dirayakan hari kelahiran. Kalau di negeri kita biasanya haul, hari meninggalnya. Kalau di Mesir atau di negeri-negeri lain, para ulama besar, para wali Allah, para kekasih Allah biasanya dirayakan hari kelahirannya. Kemudian wa indal wafayat, memberi makan ketika kematian, ketika wafat, hari-hari kematian. Nah, ini bagaimana? Fala syakka li ahadin min ulama'il muslimin fi fadli it'amit ta'am. Maka tidak ada keraguan bagi seorang pun dari ulama kaum muslimin mengenai keutamaan memberi makan. Mengapa begitu? Wa qad madahallahu ta'ala aqwaman biqaulihi. Allah benar-benar memuji beberapa kaum dengan firman-Nya. Mengapa oleh Allah dipuji? Pujiannya wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka senantiasa memberi makan
Walaupun mereka senang pada makanan itu, tapi makanan itu diberikan pada orang. Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan, di mana mereka memang memerlukan makanan. Nah, artinya apa? Memberi makan, orang ini dipuji oleh Allah karena memberi makan. Ini yang pertama. Wa wabbakha aqwaman biqauli, Allah juga mencela beberapa kaum. Ada orang-orang yang dicela juga oleh Allah. Mengapa dicela? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak mendorong, tidak memotivasi, tidak mengajak memberi makan orang miskin. Atau di dalam ayat lain, dalam surah Al-Ma'un, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong memberi makan pada orang miskin. Nah, mengapa orang-orang dicela? Karena enggak ngasih makan. Enggak ngasih makan tuh dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian wa dzakaru an jawabil kufar inda khuludihim finnar annahum yaqulun. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan jawaban orang-orang kafir. Mengapa orang-orang kafir kekal di neraka? Apa jawaban mereka? Kata orang kafir, qalu lam nakum minal musallin. Kita ini kekal di neraka karena kita gak pernah sholat. Mengapa gak sholat? Karena kafir. Gak pernah sholat. Bukan hanya gak sholat, walam nakunut ibul miskin. Kami juga tidak memberi makan orang miskin. Jadi orang kafir itu menyesal gak memberi makan orang miskin. Kemudian waraghaba jalla jalaluhu biqaulihi. Allah juga mendorong memberikan makanan. Ini cerita tentang orang kafir dalam surat Al-Balad. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Aw miskinan dha matsrabah. Nah, orang-orang kafir bagaimana? Orang kafir, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Orang kafir ketika di dunia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan dan sukar itu? Jalan yang mendaki dan sukar itu apa? Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya, memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Jika ada orang lapar, diberi makan. Siapa yang diberi makan? Yang diberi makan adalah kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir, au miskinan dza matrabah. Jadi ini artinya apa? Motivasi. Memberi makan itu termasuk pekerjaan yang disebut aqabah, salah satu aqabah. Artinya jalan yang mendaki dan sukar. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, para ulama tidak meragukan tentang keutamaan memberi makan. Kemudian ini ayat Al-Quran ya. Waqad akhrajal Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an, anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Ajaran apa dalam Islam yang paling baik? Maksudnya paling baik, besar pahalanya, mengantarkan masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, tut'imut ta'am, kamu memberi makan pada orang. Jadi memberi makan ini termasuk ajaran Islam yang paling baik, besar pahalanya. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif.
dan kamu menyampaikan salam, mengucapkan salam pada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Ini yang kedua. Nah, ini artinya apa? Memberi makan ini merupakan ajaran Islam, salah satu ajaran Islam yang paling baik, berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis lain, wa akhraja Ahmad wal Hakim wa Ibnu Hibban wa sahhahah an Abi Hurairah. Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini hadis sahih ya, karena Imam Hakim, Ibnu Hibban dan Al-Hakim mengatakan sahih. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Hai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang sesuatu, kalau aku lakukan maka aku akan masuk surga. Apa itu? Qal, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imit ta'am, kamu kasih makan orang. Wafshis salam, sebarkan ucapan salam. Waswiril arham, dan sambung hubungan persaudaraan. Washolli bil lail wan nasun niyam, dan kerjakan sholat pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulil jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat atau dengan mendapatkan salam penghormatan dari para malaikat ketika masuk surga. Nah ini artinya apa? Ini amalan-amalan ini dapat mengantarkan masuk surga. Dan ini jelas amalan orang-orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngasih makan. Ahlus Sunnah nih ngasih makan. Kalau bukan Ahlus Sunnah kadang nggak mau, malah dibid'ahkan. Padahal ini ngantar masuk surga, dilarang malah. Menebarkan salam. Orang Ahlus Sunnah ini mudah akrab dengan orang. Komunikasinya baik dengan orang. Beda dengan orang di luar Ahlus Sunnah. Orang di luar Ahlus Sunnah jumpa dengan orang kadang mukanya masam. Habis sholat mukanya masam, tidak akrab. Gimana mengucapkan salam? Mukanya saja sudah masam. Wa syiril arham, silaturahmi ini juga Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini senang beranjang sana ya. Kalau hari raya, nah, kalau orang di luar Ahlus Sunnah ini ada yang membid'ahkan anjang sana. Malah ada sebagian orang ketika dia belum masuk aliran itu akrab dengan orang tuanya, saudaranya, keluarganya. Begitu masuk satu aliran semuanya dimusuhi, tidak silaturahmi. Lu ajaran apa ini? Tidak silaturahmi. Kemudian sholat malam ketika orang-orang tidur. Ini agak berat ini. Yang paling ringan ini ya ngasih makan. Ngasih makan. Mengapa? Karena orang ngasih makan senang, orangnya makan juga. Kemudian di dalam hadis lain, wa akhrajat Tabrani fil Kabir bi sanadin hasan. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad hasan. Wal Hakim wa sahhahahu an Abdullah bin Amr aidan, dan Al-Hakim yang menilainya sahih dari Abdullah bin Amr pula. Qala, Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan, kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha, bagian luar kelihatan dari dalam, wa yura batinuha min zahiriha, yang dalam kelihatan dari luar. Faqala Abu Malik Al-Asy'ari, Abu Malik Al-Asy'ari berkata, liman hiya ya Rasulullah, itu kamar-kamar seperti itu di surga untuk siapa Rasulullah? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman atabal kalam, itu bagi orang yang baik dalam berbicara, berbicaranya menyenangkan, mengajak kebaikan, ngajak berbuat baik, ngajak kerukunan, ngajak silaturahmi.
ngajak pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak marah-marah sama orang, gak membid'ahkan, gak mensyirikkan, kata-katanya selalu bagus pada orang. Wa at'amat ta'am, dan orang ini juga senang ngasih makan, senang ya ngasih makan. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, dan orang ini pada malam hari bangun kerjakan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Nah ini artinya apa? Ngasih makan ini keutamaannya luar biasa. Dijanjikan ruangan-ruangan yang indah, yang bagus. Kalau ada di dalam kelihatan yang di luar, kalau ada di luar kelihatan di dalam. Kemudian di dalam hadis lain ya, wa akhraja aidan, Imam Al-Hakim juga meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam Abu Nuaim, Ibnu Sa'ad Al-Bazzar aidan an Suhaib, dari Suhaib, annahu qala lahu Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Suhaib, fika sarafun fit ta'am, Suhaib, kamu ini boros soal makanan. Faqal, lalu kata Sayyidina Suhaib, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum man at'amat ta'am, sebaik-baik kamu adalah yang memberi makan. Jadi yang memberi makan ini sebaik-baik kamu, karena kamu ini beri makan. Kemudian akhrajal Hakim wal Baihaqi an Jabir radhiyallahu an mursalan wa muttasilan. Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an secara mursal dan secara muttasil. Juga Imam At-Tabrani dalam Makarimul Akhlaq. Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min mujibatil maghfirah it'amal muslimis saghban al-ja'i', sesungguhnya di antara hal-hal yang menyebabkan datangnya ampunan dari Allah adalah memberi makan seorang muslim yang lapar. Artinya apa? Ngasih makan ini dapat mendatangkan ampunan, mendatangkan rahmat, mujibatur rahmah. Dalam riwayat lain mujibatur rahmah, dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, nah ini artinya ngasih makan ini luar biasa besar pahalanya, tidak main-main. Wa akhraja Abu Syekh fi Thawab an Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Abu Syekh meriwayatkan dalam kitab Ats-Tsawab dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma min amalin afdala min isba'i kabidin ja'i', tidak ada amal kebaikan yang lebih utama pahalanya daripada mengenyangkan perut yang lapar. Artinya Pak, ngasih makan itu pahalanya besar, gak main-main. Kemudian wa kharaja aydan Abu Syekh fi Tsawab anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Abu Syekh juga meriwayatkan dalam kitab Ats-Tsawab dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ut'ima akhan li fillah luqmatan ahabbu ilayya min an atasaddaq ala miskin bidirham. Seandainya aku memberi makan saudaraku karena Allah, saudara seagama, satu suap, ngasih makan satu suap, itu lebih aku senangi daripada aku bersedekah kepada orang miskin satu dirham.
Padahal 1 dirham ini bukan cuma 1 suap. 1 dirham ini ya banyak kalau dibelikan. Walau u'ti akhan li fillah dirhaman ahabbu ilayya min an atasaddaqa ala miskinin bi'amati dirham. Dan seandainya aku memberi sedekah 1 dirham pada saudaraku karena Allah, lebih aku senangi daripada aku bersedekah kepada orang miskin 100 dirham. Nah, ini artinya apa? Keutamaan memberi makan itu luar biasa. Kemudian ini yang terakhir ya, wa akhraj Ibnu Hibban fi sahihihi. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya an Abi Dzar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'abbada 'abidun min Bani Israil." Dulu ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel melakukan ibadah. Fa'abadallaha fi shawmatihi sittina aman. Dia beribadah di kuil, atau kalau sekarang ya surau, atau tempat ibadah pribadinya selama 60 tahun gak keluar-keluar. Kalau malam berdoa, sholat, menangis pada Allah. Kalau siang berpuasa 60 tahun. Fa'amtaratil ard, tiba-tiba turun hujan. Setelah 60 tahun hujan baru turun. Setelah hujan turun, fakhdarat, suasana sekitarnya menjadi hijau. Banyak tumbuh-tumbuhan. Setelah hijau, fa'ashrafar rahibu min shawmatihi. Rahib ahli ibadah tadi mengintai dari tempat ibadahnya ke bawah. Loh, sudah hijau ini, suasana indah. Faqala, lalu dia berkata dalam hatinya, "Lau nazaltu fadzakartullah lazdadtu khairan." Coba aku turun dari langgar ini atau dari surau ini. Kalau orang Islam surau atau langgar ya. Atau kalau orang Aceh bilangnya menasah. Atau kalau orang Madura bilangnya langker atau kopung, orang Madura. Kalau ya terserahlah, bilang apa terserah, bahasa daerah masing-masing. Dia berkata, coba aku turun dari tempat ibadah ini lalu berzikir kepada Allah di antara hijau-hijau itu, karena mensyukuri, menikmati karunia Allah. Pasti tambah baik ini, tambah mantap pahalanya. Fanazala, lalu dia turun. Wa ma'ahu raghifun aw raghifan. Dia membawa bekal 1 potong roti atau 2 potong roti. Buah roti 1 atau 2. Fa bainama huwa fil ardi laqiyatuhum ra'atun. Ketika dia sedang berjalan-jalan ya, sedang berzikir, berjumpa dengan seorang perempuan. Setelah berjumpa, singkat cerita, falam yazal yukallimuha wa tukallimuhu. Ngobrol, kenalan, setelah kenalan ngobrol, setelah ngobrol curhat, setelah curhat faghash hatta ghasyiha. Digoda oleh setan, tidak tahan, akhirnya 2 orang ini berhubungan suami istri. Tsumma ughmiya alai. Setelah selesai berzina pingsan dia. Menyesali dosa yang dilakukan. Gimana ini? Ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar kok berzina? Pingsan. Fanazalal ghadir yastahim. Kemudian dia cari air, ada genangan air, dia turun pada genangan air, mandi dia di situ. Ghadir itu artinya genangan air. Genangan air hujan. Ketika sedang mandi, faja'ahu sa'ilun. Datanglah seorang pengemis, "Tuan, minta Tuan." "Mana Tuan?" Fa'auma ilaihi ayyakhudhar raghifain abir raghif. Dia ngasih isyarat pada pengemis itu di baju saya ada 2 atau 1 potong roti. Ada roti, kamu ambil aja. Kemudian pengemis itu ngambil roti itu dimakan. Thumma mata, setelah itu ahli ibadah ini meninggal dunia. Setelah meninggal bagaimana? Fawuzinat ibadatu sittina sanatan bitilka zanya farah jahatiz zanya bihasanatihi. Oleh malaikat ibadah 60 tahun tersebut
ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Ternyata dosa zinanya lebih berat, pahalanya habis. Ibadah 60 tahun hangus karena zina 1 kali. Kemudian bagaimana? Tsumma wudi'ar raghif awir raghifan ma'a hasanatihi. Kemudian pahala sedekah roti itu, roti 1 potong atau 2 potong itu diletakkan bersama ibadah 60 tahun, ditimbang lagi dengan dosa zina 1 kali. Farajahat hasanatuhu. Gara-gara sedekah roti itu, pahalanya, kebaikannya menjadi berat, zinanya menjadi ringan. Faghufira lahu. Allah mengampuni dosa karena berzina itu. Nah, ini artinya apa? 1 potong, 2 potong roti, hanya karena 1 potong, 2 potong roti, dosa besar diampuni oleh Allah. Ini artinya sedekah makan itu pahalanya memang luar biasa. Ini sedekah makan. Belum lagi kalau kenduri itu ada minumannya. Sedekah minum itu juga luar biasa pahalanya. Mengapa sedekah minum itu luar biasa? Kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab fikih, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asral Matalib, beliau berkata, afdalus sadaqah alma, sedekah paling utama itu air. Mengapa air ini paling utama? Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih ya. Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Rasulullah menjawab, alma, air. Artinya apa? Sedekah air memang besar pahalanya. Tidak main-main sedekah air. Bahkan di dalam Bukhari Muslim, gara-gara sedekah air Allah mengampuni dosa seorang pelacur. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bercerita tentang orang Bani Israel dulu. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur. Anjing ini hampir mati karena kehausan. Idzra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel pulang kerja melihatnya. Karena anjing ini hampir mati kehausan, merasa iba, merasa kasihan. Karena merasa kasihan, fanaza'at muqaha, dia lepas sepatunya. Setelah melepas sepatu, dia turun ke dalam sumur. Dulu sumur itu tidak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga, turun ke bawah. Fasaqatahu, pakai sepatunya itu dia kasih minum anjing. Setelah ngasih minum anjing, apa yang terjadi? Dia pulang, gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi. Allah mengampuni dosanya sebab ngasih minum anjing. Ngasih minum anjing, dosa pelacur diampuni oleh Allah. Padahal anjing itu hewan najis. Gimana kalau yang dikasih minum ini manusia? Walaqad karramna bani Adam, sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Pasti lebih mantap lagi. Apalagi manusia ini seorang muslim. Muslim dan ahlus sunnah wal jamaah, lebih mantap lagi. Karenanya kalau ada tamu, ada apa, kasih minum. Mengapa? Barangkali dengan air itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, seperti itu, kita ini bertujuan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, bukan apa-apa. Nah, ini artinya apa? Sedekah makan yang menjadi tradisi umat Islam di Indonesia, termasuk kenduri, itu ada dalilnya. Dalil-dalil itu yang dijadikan dasar landasan para ulama di dalam kenduri.
Memang dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, kenduri kematian selama 7 hari ketika baru meninggal dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan makruh. Tapi makruh itu kata para ulama seperti dijelaskan oleh seorang ulama Syafi'iyah kontemporer, ya, ulama besar dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris, Syekh Abdul Karim Bayyarah Al-Mudarris Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Jawahirul Fatawa, kata beliau, makruh itu kalau makanan itu memang murni dari keluarga duka cita. Tapi kalau makanan itu sumbangan dari tetangga, dari orang lain atau keluarga jauh, maka itu tidak makruh menurut mazhab Syafi'i. Masyarakat kita kalau ada orang meninggal, tetangga-tetangga, handai taulan, kenalan-kenalan dari mana-mana yang mendengar ngasih uang, ngasih beras, ngasih apa, lalu dijadikan kenduri. Kalau itu maka berarti tidak makruh. Jadi masalah ini sebenarnya ringan. Ini perlu saya jelaskan karena ada sebagian orang-orang Wahabi suka memotong-motong video saya ketika debat dengan Wahabi di Batam akhir 2013. Dipotong-potong, padahal sangat jelas di video itu ada kelanjutannya. Dan masalah ini sering saya sampaikan di mana-mana, tapi Wahabi memang suka mutong-mutong. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang yang suka memotong-motong ucapan saya itu. Allah mengampuni dosanya, kasihan. Kenapa seperti itu? Saya kira ini klarifikasi dari saya, karena setiap potongan itu disebarkan banyak orang klarifikasi pada saya. Mudah-mudahan ya ini klarifikasi ini menjelaskan apa yang selama ini menjadi pertanyaan pada saya melalui WA dari mana-mana, ada dari Aceh, terus entah dari mana lagi yang klarifikasi melalui medsos di Instagram, di Facebook, kemudian juga di mana-mana. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Ini kitab Ar-Rasailul Khamsu, mudah-mudahan kita dapat barokah ya dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, juga para ulama yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita, Allah melindungi keluarga kita, Allah memudahkan hajat kita semuanya, dan mudah-mudahan kehidupan umat Islam ini menjadi lebih baik lagi. Dari saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.